Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom dan berkah dalam. Kembali saya menyapa dalam Remas STMC, Senin 5 Mei tahun 2025. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu. Lindungilah kami semua yang sedang mengikuti Remas. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, renungan hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Saya mengambil tema bekerjalah untuk kehidupan kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita adalah pribadi yang unik, khas, dan menarik, dan sungguh diberkati. Maka kita pasti juga punya cara tersendiri untuk memberi kasih dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Entah itu keluarga, sahabat, atau komunitas. Secara tidak sadar, kita pasti menjadi daya tarik bagi orang lain. Bagaimanapun juga, hal tersebut bisa menjadi momen yang dirindukan oleh banyak orang. Saya sendiri sebagai teman kadang dirindukan kehadirannya. Walau hanya senyum, sapaan, memberi energi positif. Dan hari ini kita mendengar kisah Yesus yang dicari banyak orang. Secara sederhana, Yesus sungguh menunjukkan karisma dan menjadi daya tarik banyak orang. Orang banyak mau dan rela naik perahu hanya untuk mencari Yesus. Akan tetapi ada hal yang menarik dan kita renungkan bersama, yakni sebenarnya apa dan siapa yang dicari orang banyak itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegur orang banyak tersebut karena yang mereka cari sejatinya bukan Yesus, tetapi karena sesuatu yang sederhana dan sangat manusiawi, yakni karena mereka telah diberi makan. Coba, siapa sih yang tidak mau mendapat makanan, terlebih makanan gratis yang sudah disiapkan? Dan begitu juga dengan mereka, Yesus berkata di ayat 26, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Betapa Yesus sungguh tergerak oleh belas kasihan dan akhirnya memberi makan. Tanpa disadari, Yesus sebenarnya mengundang kita untuk mencari sesuatu yang sejati, yang khas dalam dirinya, yaitu tawaran karya keselamatan yang Allah Bapa rencanakan. Maka kalau kita mencari Yesus, kita pasti tergerak mengikutinya, dan dengan dijajarkan oleh pesona kasih Allah atau pesona keagungan Allah yang diberikan kepada manusia, dan sungguh sebuah pesona yang menggerakkan kita untuk menanggapi tawaran tersebut. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, berkaryalah seturut dengan cara khas kita. Cara yang mampu memberikan perasaan dari pengalaman yang baik dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Hal ini hendaknya kita kembangkan secara positif, hingga orang akan merasa nyaman, berbahagia, dan bersyukur boleh berjumpa dengan Anda sebagai suatu pengalaman yang baik dan peristiwa yang indah. Dan yang kedua, hendaknya pesonamu, pesona kita adalah pesona yang positif. Maksudnya apa? Kita bisa belajar Santo Stefanus pada bacaan pertama, oleh karena pesona dan daya tariknya sebagai pewarta akan kehidupan Yesus, banyak orang terdorong dan tergerak mengikutinya. Bahkan sampai Stefanus banyak menghadapi hasutan sampai dibawa ke Mahkamah Agung yang mengancam jiwa Stefanus.
Pesona Stefanus terpancar di mana semua orang melihat seperti muka seorang malaikat. Maka saya dan panjenengan sebagai pengikut Kristus, hendaknya hidup Kristiani kita menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, iman kita menjadi teladan sekaligus ajakan untuk berbuat yang sama bagi orang di sekitar kita. Misal yang aktif di media sosial, apa yang kita posting, apa dan siapa yang kita wartakan, kita tawarkan pada khalayak ramai. Bapak Ibu, kita diberi kesempatan dan diundang untuk selalu memikirkan yang utama, yaitu perkara surgawi, dengan bertumbuh menjadi sebuah prioritas. Dalam hidup rohani, kita mengalami perubahan pikiran dan hati, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pokok sentral dan fokus kita. Sudah dilepaskan ego dan iri hati dan hal-hal yang merusak hubungannya dengan Sang Sumber hidup Allah sendiri. Karena kita diundang untuk memikirkan yang utama, tentunya kita mampu membawa sesama kepadanya. Beranikah kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang terus menggoda kita sebagai umat beriman? Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.